kami dari kelas 2 TRPLA. Pada hari ini, kami ingin mengajak kalian untuk menelusuri perjalanan panjang materi kewarganegaraan selama 1 semester ini. Ini bukan sekedar teori saja loh, tapi bagaimana nilai-nilai ini hidup di sekitar kita. Indonesia now currently is the country coordinator of ASEAN-Russia Dialogue Partnership, and we work very closely with. Aduh, capek juga ya sebenarnya. Capek sih, tapi jujur rada nggak fokus. Kenapa emangnya? Masa pembicaranya pakai bahasa asing sih? Mana diselingi bahasa slang Jaksel gitu? Kan ini seminar nasional ya, dimana mahasiswanya itu kan dari peserta berbagai bahasa daerah. Gak semuanya ngerti bahasa kayak gitu. Mungkin dia mau kelihatan profesional dan internasional kali ya. Profesional sih, tapi jangan sampai lupa identitas bangsa. Kita ini kan Forum Akademik Indonesia, yang mana kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar itu nggak dipakai, lama-lama itu bisa terasingkan. Iya juga ya, tadi aku lihat beberapa peserta pada diam. Mungkin karena nggak ngerti ya. Iya, bahasa Indonesia itu kan alat pemersatu, yang mana kalau dipakai dengan baik, semua mahasiswa dari berbagai daerah itu bisa ikut dan merasa satu dalam kebersamaan. Iya benar itu. Ayo dosennya udah mau datang. Kalian lagi ngomongin apaan sih? Kayak serius banget. Ica, dari mana aja sih kamu baru sekarang datang-datang gedungnya? Tahu tuh suka banget hilang-hilang. Ya maaf guys, aku tuh dari kelas 11 biasa, bisnis. Gaya banget, Ca. Bisnis apaan emangnya? Aduh, kepo deh kalian. Gak usah kepo deh. Guys, ini aku dapet chat dari Putri kalau ibu nggak bisa masuk karena dia ada kerjaan di luar kampus. Jadi dia nyuruh kita buat cari studi kasus tentang konstitusi dan peraturan di lingkungan kampus. Tugasnya itu kelompoknya itu 3 orang. Oh ya udah deh, kita udah pas nih bertiga. Jadi mau ngerjainnya di mana? Bebas sih maunya kemana? Ya udah deh, kita kerjain di perpus aja. Setuju nggak? Nah, boleh tuh. Boleh. Aturan main kita adalah UUD 1945. Semua hukum di bawah harus patuh. Kalian denger gak sih? Katanya kampus mau ngeluarin aturan baru loh. Hah? Aturan apa? Katanya mahasiswa nggak boleh nyampein aspirasi di lingkungan kampus walaupun secara damai. Serius? Jadi mahasiswa mau nyampein pendapat ya mana dong? Kalau bener gitu agak lain sih.
Iya, soalnya hak menyampaikan pendapat itu kan dijamin sama UUD 1945. Berarti kalau aturan kampus itu melarang, bisa dibilang bertentangan dong sama konstitusi. Betul, secara hierarki, peraturan kampus itu kan di bawah UUD 1945, jadi nggak boleh dong melanggar hak konstitusional. Oh, jadi walaupun kampus kita punya aturan sendiri, tetap nggak bisa semena-mena ya? Iya dong, semua peraturan itu kan harus sejalan sama nilai dan norma konstitusi. Kalau aturan ini beneran diterapin, kayaknya bakal banyak mahasiswa yang bereaksi deh. Wah, ini cocok banget buat studi kasus tugas kita. Boleh tuh, judulnya Aturan Kampus Harus Menghormati Hak Konstitusional Mahasiswa. Oke. Ini bagus banget sih, kayak masuk banget. Jadi kelihatan jelas gimana hak sama kewajiban itu kan jalan berbarengan gitu, biar semakin klop. Oke, aku catat ya, nanti kita kumpulin bareng. Kita di sini bukan untuk membuat keributan, tapi kita di sini untuk menyampaikan aspirasi kita. Aspirasi damai. Gas, kita cuma pengen aturan ini dikaji ulang kan? Betul, hak menyampaikan kewajiban itu sudah dijamin pada UUD 1945. Namun kita sebagai mahasiswa juga punya kewajiban untuk menjaga ketertiban. Iya, kita buktikan mahasiswa bisa kritis tapi tetap santun. Kalau kampus melarang aspirasi tanpa diskusi, malah bertentangan sama semangat demokrasi. Betul itu. Baik, terima kasih kepada mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasinya. Kami menghargai aspirasi yang disampaikan secara tertib dan damai. Pihak kampus akan terbuka dalam berdialog dan juga meninjau kembali kewajiban untuk menyampaikan aspirasi. Terima kasih Pak, kami harap dari pihak kampus membuka ruang diskusi agar hak kami dapat dihormati dan kewajiban kami menjaga ketertiban juga dilaksanakan. Dalam waktu dekat, pihak kampus akan menjadwalkan kembali pertemuan secara resmi untuk membahas hal untuk bermusyawarah. Terima kasih Pak, kami harap dengan musyawarah dapat menjaga kondusivitas kampus. Oke, mari kita jaga aksi ini tetap damai, karena demokrasi lahir dari musyawarah, bukan pemaksaan. Betul! Ini buat kelancaran urusan kemarin. Datanya sudah saya atur. Kalian udah lihat ini belum? Lihat apaan tuh? Itu kayak ruang kerja perwakilan kampus deh. Kayaknya ada manipulasi data deh. Wah, kalau bener parah sih. Kenapa sih, Ras? Ngagetin aja. Jangan bilang berita aneh lagi. Ini nih, perwakilan kampus yang kemarin keluar pas aspirasi itu ternyata korupsi. Oh my god, Oh my Nes. god, parah sih. Hah? Yang itu? Kok bisa sih? Gas, Bagas.
Kenapa, Ras? Ini nih, perwakilan kampus yang kemarin ternyata korupsi loh. Astaga, padahal kemarin ngomongnya soal kepercayaan dan aturan. Makanya bikin kesel kan, dia yang ngomong, dia yang melanggar aturan. Wajar aja kalau gitu orang pada nggak percaya sama institusi kan? Nah, ya, ini adalah contoh kenapa penegakan hukum itu penting. Biar siapapun yang salah harus tetap diproses tanpa memandang jabatannya. Waduh, apaan nih? Kami mendapatkan laporan bahwa salah satu perwakilan kampus melakukan korupsi. Waduh, sayang duit nih. Sayang duit, bangga lu jadi koruptor. Aduh, duit. Duit. Ah. Nah, ini nih yang namanya penegakan hukum berkeadilan, nggak peduli dengan jabatan. Kalau salah ya harus bertanggung jawab. Tuh, kok jadi kayak gini ya? Tungguin. Udah pegang. Ini bekas tambang ya? Ya, katanya udah lama nggak direklamasi. Kalau satu daerah rusak, dampaknya ke bangsa langsung. Padahal kan ini bagian dari Indonesia juga. Kok jadi kayak gini ya? Iya ya, kadang kita mikirnya Indonesia itu cuma kota besar doang. Padahal wawasan Nusantara itu kan ngajarin kita kalau semua wilayah itu kan satu kesatuan. Iya, makanya pengelolaan sumber daya itu kan harus berpikir panjang. Kalau nggak mikir panjang ya gini akibatnya, rusak dan nggak tahu lagi kayak kemana. Sebenarnya kalau semua orang sadar, Indonesia bisa aja maju tanpa harus mengorbankan daerahnya sendiri. Pada ketahanan nasional dan bela negara, ini bukan cuma tugas dari aparatur negara saja. Gas, kenapa ya orang-orang tuh suka banget bergantungan sama orang lain? Apalagi masyarakat nih ya, mereka tuh suka banget bergantungan sama negara. Kalau ada masalah atau kerusuhan yang mereka buat tuh ya, kan itu kesalahan mereka sendiri. Kenapa malah menyalahkan orang lain? Jadi ibaratnya gini, Cak. Kita sebagai mahasiswa ini dengan permasalahan ketahanan nasional dan bela negara yang ada, tugas kita itu menjaga kedaulatan digitalnya. Dengan kita menjaga data diri dan data pribadi di masyarakat dari serangan cyber, itu adalah bentuk nyata dari tindakan kita untuk menjaga serangan dari luar. Oh, jadi gitu ya, Gas. Berarti dengan ketahanan nasional ini juga kan berarti ketahanan pangan dan ekonomi nih. Nah, berarti kalau kita membeli produk UMKM lokal itu juga sama dengan kita membela negara saat ini kan, Gas? Nah, bener, Cak. Jadi itulah kenapa kita sebagai warga negara Indonesia tuh kita harus punya rasa nasionalisme yang tinggi. Dan apa salahnya coba lebih mencintai produk lokal, malahan orang luar tuh banyak iri akan keindahan negara kita. Guys, udah sore nih, yuk pulang ntar keburu kemalaman.
Nah, oke guys, jadi kesimpulannya warga negaraan adalah identitas, aturan, dan komitmen kita bersama. Kami sadar bahwa menjadi warga negara aktif berarti harus berkontribusi, bukan hanya menonton saja. Bagaimana guys? Kalian banyak kan dapat pelajaran-pelajaran penting dari video kita? Jangan lupa like dan komen video kita ya guys. See you guys. Bayangkan Indonesia di masa depan, di mana setiap warga negara mematuhi aturan, menjalankan kewajibannya, dan menjaga hak bersama, persatuan, keadilan, dan keberlanjutan akan membawa bangsa ini maju. Dosanya udah datang nih, yuk. Udah mau datang? Dosanya udah datang. Hak mana ya sih itu? Masa pembacarannya Pak Bilang? No, Coba buru-buru. no, nggak bela. Protect you from paying for my sins.